Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada teman-teman yang menonton dan juga Bapak Ibu Guru. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Wida Rundina Dikrat nama anaknya, absen 35 dari kelas 10G. Nah, di sini saya ingin membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, selain menjadikannya yang terbesar, pengaruh Majapahit ini juga sangat-sangat besar, sangat impactful. Jadi nanti akan kita bahas bersama. Untuk Kerajaan Majapahit sendiri sudah pasti tidak asing ya di telinga karena sebagian besar sudah mendengarnya di pelajaran sejarah. Nah, jadi Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, kerajaan ini tidak hanya terkenal karena wilayahnya yang luas, tetapi juga karena perannya dalam menyatukan Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Majapahit secara lebih lengkap. Mulai dari latar belakang berdirinya, masa kejayaan, fase kemunduran, dan kemudian peninggalan yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Dengan memahami sejarah Majapahit, kita juga bisa mengambil banyak pelajaran penting, terutama tentang persatuan dan kepemimpinan. Lanjut ke latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Nah, untuk memahami berdirinya Majapahit, kita perlu melihat kondisi sebelumnya, yaitu Kerajaan Singasari. Singasari sendiri dipimpin oleh Raja Kertanegara yang saat itu berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya. Namun, Singasari mengalami keruntuhan akibat serangan dari Jayakatwang yang merupakan penguasa Kediri. Nah, akibat dari serangan ini, kekuasaan Singasari pun berakhir. Kemudian, di saat situasi Pulau Jawa sedang tidak stabil, datanglah pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan dari Tiongkok. Nah, tujuan mereka datang ke Pulau Jawa yaitu untuk menghukum Kertanegara. Tetapi ternyata Singasari sudah runtuh. Kemudian Raden Wijaya akhirnya memanfaatkan situasi ini dengan sangat-sangat cerdas. Ia berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan, Raden Wijaya justru berbalik menyerang pasukan Mongol, dan akhirnya pasukan Mongol berhasil diusir dari Jawa. Dari kemenangan tersebut, Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Di sini juga Raden Wijaya mendapat gelar yaitu Kertarajasa Jayawardana. Untuk asal-usul dari nama Kerajaan Majapahit sendiri itu dari saat rajanya itu menemukan banyak buah maja yang rasanya pahit. Dari situlah nama Majapahit berasal. Kemudian untuk masa kejayaan Kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Pada masa ini, pemerintahan ini berjalan dengan sangat baik karena didukung oleh tokoh penting yaitu Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada ini diceritakan sebagai seseorang yang sangat kuat dan berbakti, makanya jadi banyak
cerita tentang Gajah Mada ini. Gajah Mada ini juga menjadi tokoh inspirasi untuk Universitas Gajah Mada, yaitu UGM. Nah, Gajah Mada ini terkenal karena sumpah palapa yang diucapkannya. Isi sumpah tersebut adalah tekad untuk tidak akan menikmati kesenangan sebelum berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Nah, ini ada isi dari sumpahnya, yaitu sebelum aku berhasil membawa seluruh kepulauan di bawah kendali Majapahit, aku tidak akan beristirahat. Sumpah tersebut bukan hanya sekedar janji, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk perluasan wilayah. Jadi saat masa kejayaan Majapahit ini, wilayahnya itu sangat luas, meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, bahkan hingga ke luar Nusantara atau keluar Indonesia. Nah, dengan dari ini, Gajah Mada kemudian dipuji-puji karena berhasil melaksanakan sumpahnya atau janjinya, yaitu Sumpah Palapa tersebut. Nah, selain dalam bidang kekuasaan, Majapahit juga berkembang pesat dalam bidang perdagangan. Hal ini karena letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan. Di bidang perdagangan, Majapahit itu menjadi pusat perdagangan karena banyak kapal dan negara-negara lain yang datang untuk berdagang rempah-rempah. Karena pasti semua orang sudah tahu bahwa di Nusantara ini terdapat banyak sekali rempah-rempah. Kemudian selain di bidang perdagangan, ada juga di bidang pertanian. Majapahit ini menghasilkan banyak rakyat yang pandai bertani, terutama menanam padi. Mereka juga membangun banyak bendungan dan saluran air. Nah, karena mereka mendapatkan sumber daya alam yang sangat banyak, mereka juga makmur dari perdagangan. Akhirnya rakyatnya ini hidup dengan senang dan makmur karena sistem pemerintahannya itu juga sudah teratur di Kerajaan Majapahit pada saat itu. Karena berbagai pencapaian tersebut, masa pemerintahan Hayam Wuruk dianggap sebagai masa keemasan Majapahit. Nah, namun setiap ada masa kejayaan, pasti juga ada masa kemunduran. Ini adalah bagaimana Kerajaan Majapahit yang bisa sejaya itu dahulu memiliki masa keruntuhan. Setelah mencapai masa kejayaan, Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran sedikit demi sedikit. Kemunduran ini terjadi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Setelah dari Raja Hayam Wuruk ini, tidak ada pemimpin atau raja yang sekuat dan sebijaksana Raja Hayam Wuruk. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan dan kehebatannya raja sebelumnya ini. Sehingga mulai terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Jadi pas kemunduran pada Majapahit ini terjadi sebagian besar karena faktor internal. Salah satu konflik besar yang terjadi adalah Perang Paregreg, yaitu perang saudara yang melemahkan kerajaan dari dalam. Jadi, rakyat-rakyat yang ada di Majapahit dan juga pemerintah-pemerintahnya itu malah berpecah belah dan akhirnya mereka pun mendatangkan kemunduran pada kerajaan mereka sendiri. Selain itu, ada juga yaitu karena munculnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara, dan juga menjadi tantangan baru bagi kerajaan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini itu berkembang pesat dan mulai mengambil alih pengaruh di daerah-daerah penting. Akhirnya Majapahit terpaksa untuk melepas daerah-daerah tersebut.
Perdagangan yang sebelumnya dikuasai Majapahit ini juga mulai beralih. Akhirnya, kekuasaan Majapahit semakin melemah dan tidak lagi sebesar sebelumnya. Kerajaan ini pun kemudian runtuh secara perlahan. Lanjut untuk peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Walaupun Kerajaan Majapahit telah runtuh, peninggalannya masih dapat kita lihat hingga sekarang. Karena pada saat masa kejayaan Majapahit tadi bukan hanya perdagangan dan pertanian yang melesat, yang mempesat. Jadi pada saat itu Majapahit ini juga maju dalam bidang sastra. Akhirnya saat sekarang ini menjadi ada banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Untuk dalam bidang arsitektur terdapat beberapa candi seperti Candi Penetaran yang ada di Blitar, ada juga Candi Tikus yang ada di Trowulan. Candi Tikus ini menunjukkan kemajuan teknologi dan seni bangunan pada masa itu. Kemudian ada juga ini tadi karena Majapahit itu maju dalam bidang sastra, mereka juga meninggalkan karya sastra yang sangat-sangat penting. Salah satunya adalah kitab Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini berisi tentang keadaan kerajaan, wilayah kekuasaan, dan kehidupan pada masa Majapahit. Ada juga ini pasti kalian sudah tidak asing dengan kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, dari kitab ini kita itu mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini masih digunakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang sebagai dasar persatuan. Bahkan di simbol Pancasila juga di Garuda tersebut, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ada di dekat kaki dari Garuda tersebut, dijengkram oleh Garuda tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa warisan Majapahit tidak hanya berupa bangunan, tetapi juga nilai-nilai yang masih relevan hingga saat ini. Nah, sebagai penutup, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Dari sejarah Majapahit kita bisa belajar banyak hal, terutama tentang pentingnya persatuan, kerjasama, dan kepemimpinan yang baik. Untuk kesimpulannya yaitu adalah Majapahit kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang pusatnya ada di Jawa Timur. Tetapi Majapahit ini sangat luas, mencakup dari hampir seluruh wilayah Indonesia sampai keluar Nusantara. Untuk Kerajaan Majapahit ini juga didirikan oleh Raden Wijaya, kemudian puncak kejayaannya ada pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kemudian ada Sumpah Palapa yang terkenal oleh Gajah Mada dan peninggalan-peninggalannya. Kemudian ini untuk daftar pustaka, yang pertama ada direktorimajapahit.id, kemudian ada jurnal UGM dengan PDF ya. Kemudian juga ada dari Seni Budaya UNESA. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.